Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat-sahabat dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kekuatan, selalu dalam ridhonya, selalu diberikan keselamatan sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan hal-hal baik pada sesama. Pada video kali ini saya akan membicarakan mengenai kepo. Manusia diciptakan sempurna, yaitu manusia memiliki hati untuk berperasaan, memiliki pikiran untuk berpikir. Dan manusia diciptakan memiliki fisik yang lengkap, meskipun ada beberapa sahabat-sahabat kita yang kurang begitu memiliki fisik yang lengkap. Nah, kepo adalah merupakan keingintahuan seseorang akan sesuatu yang memang belum diketahui, lebih khususnya tentang persoalan orang lain. Nah, kepo bisa menjadi sesuatu yang bahaya apabila seseorang menggunakan keponya untuk menjauhi, mungkin untuk menghujat, untuk menjelek-jelekan tentang orang lain. Tetapi ada kepo yang baik untuk manusia itu sendiri, untuk orang itu. Nah, kepo yang baik itu apabila kekepoannya itu digunakan untuk menilai diri sendiri, untuk mengevaluasi diri sendiri, atau untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, lantas kemudian bagaimana diri kita untuk menghindari hal-hal yang buruk. Nah, orang yang tidak mau atau enggan untuk kepo atau berusaha untuk menghindari kepo, itu akan beresiko orang itu kudet atau kurang update. Tetapi apabila orang itu selalu kepo, maka bisa jadi orang itu kebutuhan untuk menghujat, kebutuhan untuk mengetahui orang lain, kebutuhan untuk memikirkan permasalahan orang lain itu sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan orang yang selalu kepo, kekepoannya itu tinggi, berarti mungkin dia dalam menggunakan waktu sehari-hari hanya untuk melampiaskan kekepoannya. Orang yang keponya tinggi itu bisa dilihat dari seberapa besar, atau bisa dilihat dari ekspresi wajah atau mungkin ekspresi kalimat yang muncul ketika dia ingin mengetahui akan sesuatu. Nah, itu bisa dilihat. Kalau memang ekspresinya itu kayak orang penasaran, tahu sendirilah orang yang penasaran seperti apa. Terus pertanyaan-pertanyaan orang yang penasaran seperti apa. Lantas kemudian bisa dilihat juga dari apabila ketika orang itu ingin tahu kemudian tidak diberitahu, ekspresi apa yang akan muncul. Nah, seperti itu.
Kalau ekspresinya ya udahlah, atau mbok dikasih tahu toh. Artinya ada istilah-istilah yang seolah-olah ingin tahunya besar, seolah-olah memaksa, mbok dikasih tahu toh. Itu mungkin kekepoannya sangat tinggi. Nah, faktor lain orang menjadi kepo adalah dia takut dikatakan kurang update, atau dia takut ketika berkumpul sama teman-temannya itu malah ketika ke teman-temannya ngomongin sesuatu dia bingung mau ngomong apa, atau kalau tidak mau nyambung omongan itu kemana begitu. Atau bahkan mungkin ketika kumpul sama teman-teman itu merasa jenuh. Itu orang-orang yang kurang update, resikonya akan seperti itu. Tetapi orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas, orang akan masa bodoh apabila dia tidak tahu apa-apa. Apabila dia kurang update, dia tidak akan mempermasalahkan. Nah, itu adalah sebab musabab orang kok bisa kepo. Saya ulangi, sebab musabab orang yang keponya tinggi itu mungkin takut karena ketika kumpul sama teman-teman itu ketika ngobrol dia takut tidak nyambung, atau dia takut dijauhi teman-temannya karena tidak tahu apa-apa, atau mungkin dia takut ketika ketemu temannya nggak bisa ngobrol asik. Nah, ada berbagai macam alasan kenapa orang harus kepo. Atau mungkin ketika ketemu takut nggak ada obrolan. Begitu. Yang jelas orang yang keponya tinggi ada ketakutan atau ada rasa penasaran yang tinggi. Mungkin ada beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat yang setelah tahu sebenarnya tidak akan mempengaruhi apa-apa. Artinya hanya ingin tahu tok, setelah tahu ya udah nggak ada apa-apa. Itu memang ada. Tapi ada beberapa orang yang setelah tahu akan menjauhi atau bahkan menggunjing. Nah, itu adalah kepo yang tidak seharusnya terjadi. Nah, yaitu adalah kepo yang tujuannya adalah untuk menggunjing, adalah untuk menyinggung, atau untuk menjauhi, atau untuk mengadu domba. Itu adalah kepo yang tidak harus atau tidak boleh terjadi. Artinya kita harus melihat tujuan, atau setelah tahu tentang orang lain, apa sih yang akan kamu lakukan? Kamu, sahabat-sahabat, harus hati-hati di situ. Nah, kemudian ada yang kepo yang baik. Kepo yang baik itu gimana toh? Yaitu kepo yang baik adalah untuk mengetahui kekurangan dari orang lain. Lantas kemudian orang yang kepo itu setelah mendapat cerita dia akan berbenah diri. Bahkan kalau bisa siapa yang dikepoi itu kemudian dikasih tahu apabila isi kekepoannya itu adalah hal-hal yang negatif. Sekali lagi, konten kepo kita adalah sesuatu yang entah itu positif atau negatif dari orang lain. Nah, kalau semisal sesuatu itu adalah hal negatif, kepo yang baik adalah coba setelah kepo, setelah tahu infonya,
klarifikasi orang yang menjadi bahan omongan itu. Klarifikasi, lantas setelah diklarifikasi, jika memang benar, cobalah bantu untuk untuk supaya orang itu tidak punya hal negatif seperti itu, seperti yang diceritakan. Kalau bisa dibantu gitu. Artinya jangan sampai hasil dari kekepoan itu atau hasil cerita yang diperoleh itu malah menjadikan permusuhan. Itu jangan sampai. Justru dengan kepo itu kamu bisa memperoleh informasi, lantas kemudian apabila informasi itu adalah hal yang negatif, bantulah orang itu. Bantulah untuk memperbaiki. Jangan mengadu domba antara siapa yang menceritakan itu kepada kamu dan dengan orang yang diceritakan. Sekali lagi, jangan gunakan kekepoan untuk mengadu domba antara siapa yang memberitahu kamu dan siapa yang ada di dalam pembicaraan itu. Nah, seperti itu. Saya ulangi, saya pertegas, kepo itu ada dua. Yang satu, kepo digunakan untuk hal-hal negatif, untuk menggunjing, untuk menjauhi, untuk menjelek-jelekkan, untuk bahan bulian, untuk bahan adu domba, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kepo yang digunakan untuk mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita seperti apa yang ada di dalam pembicaraan. Semisal, kayak gini loh. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, terus kemudian kepo yang baik itu digunakan untuk memperbaiki orang yang ada di dalam omongan itu. Ya, itu dua hal itu. Kemudian apabila ceritanya itu hal positif, ya udah, berarti kamu harus kalau bisa di isi cerita itu kamu terapkan lah, kamu contoh, sahabat-sahabat, contoh. Sekali lagi, apabila isi dalam cerita seseorang kamu kepo terus karena kamu kepo terus minta diceritai orang, terus isi ceritanya itu hal positif, maka contohlah, terapkan begitu. Lantas ukur apakah kamu sudah seperti itu atau belum. Kalau belum, ya dicoba. Nah, begitu. Artinya kepo itu ada hal positif, ada yang negatif. Memang benar, memang seperti yang saya sampaikan di awal mula orang ingin tahu atau kepo itu mungkin diawali, kalau saya tidak tahu nanti apa kata dunia. Kalau saya ngobrol nanti nggak nyambung. Takut, ada ketakutan seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu faktor kenapa orang keponya tinggi. Kemudian juga ada yang, sekali lagi saya ulangi, ada yang cuma ingin tahu tok, setelah itu sudah nggak akan ada apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kepo itu ada dua tadi. Kamu mau milih yang mana? Kepo untuk adu domba, atau untuk membuli, untuk menjelek-jelekan, atau kepo untuk supaya kamu lebih menjadi orang yang lebih baik. Begitu. Tetapi kalau dilihat dari sisi agama, sisi religius, kamu jangan mudah kepo. Jangan mudah tahu permasalahan orang lain. Pasti akan ada efek di situ. Pasti akan ada efek. Entah kamu ikut membenci atau bahkan kena hoax. Beritanya itu
bohong atau gimana, begitu. Resiko orang yang kepo seperti itu. Kalau saya nih, saya itu orangnya ya keponya ya biasa-biasa aja. Sekali saya mendengar sesuatu, kemudian saya tanyakan, opo toh, sopo toh, kepiye toh. Kemudian orang yang saya tanya itu tidak mau menjawab, ya sudah. Saya tidak akan mempermasalahkan. Apabila saya tidak tahu sama sekali, ya sudah. Saya tidak akan sok tahu. Saya tidak akan sedih. Nah, begitu. Itu yang saya alami ketika ada orang cerita begini. Lantas ketika saya mendengar, kemudian saya bertanya, sopo to, opo to, ngopo to, kenapa to, siapa to, ada apa to. Dan orang yang saya tanyai tidak mau menjawab, ya sudah. Saya akan biasa-biasa saja. Istilahnya itu bukan masalah saya, kenapa saya harus susah-susah nyari tahu. Udah, ukurannya di situ. Kalau kamu sekali bertanya, 2 kali, 3 kali bertanya, orang itu nggak mau jawab, ya sudah. Nggak usah menjadikan kamu beban pikiran. Biarkan mereka yang tahu, kamu cukup nikmati hidup kamu saja. Adapun kok kamu takut resiko ketika ketemu orang-orang terus kamu nggak nyambung ceritanya, ya sudah. You must be enjoy saja. Kamu mungkin bisa bercerita dengan yang lain, bercerita sesuatu yang lain yang mungkin lebih bisa menarik orang lain. Sekian dulu pembahasan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada sesuatu yang membingungkan, saya mohon maaf. Dan silakan bertanya pada kolom komentar. Daripada bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Dan apabila kurang setuju atau mau menambahkan, silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik, yang mudah diterima. Istilahnya kita harus saling berbagi ilmu. Begitu. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.